Terkait banyaknya indikasi pelanggaran pilkada, Dewan Pimpinan Pusat LSM Laskar NKRI mendatangi kantor Bawaslu Karawang, Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Laskar NKRI minta Bawaslu gerak cepat dalam menangani indikasi pelanggaran pilkada. Sekjen DPP Laskar NKRI, Nana Taruna SMM menyampaikan, sebagai lembaga kontrol sosial dan pemerintahan, saat Pileg pun Laskar NKRI sudah melakukan pengawasan pemilu secara informal. Pelaksanaan Pilkada Karawang 2024 rawan konflik, apalagi ketika terjadi pelanggaran pilkada, tetapi dibiarkan oleh Bawaslu sebagai wasit pemilu. Maka sebagai lembaga sosial kontrol, Laskar NKRI peduli yang diaplikasikan dalam bentuk pengawasan informal, karena Pilkada Karawang tahun ini rawan konflik sosial. Banyak pelanggaran pilkada yang terjadi, baik disengaja ataupun tidak. Contoh, saat ini masih banyak baliho calon incumbent yang terpasang di kantor-kantor dinas, sekolah, kantor desa, dan lain sebagainya. Laskar NKRI minta Bawaslu menindak tegas pelanggaran tersebut. Ketidakprofesionalan KPU sebagai penyelenggara, terkait ketua KPU yang makan bersama dengan calon petahana. Jika penyelenggara sendiri tidak profesional, yang dikatakan pilkada jujur, adil dan tanpa ekses hanya jadi slogan belaka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Jumat kami telah melakukan audiensi dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karawang. Yang pada intinya pada hari ini kami tetap kembali menanyakan fungsi dari pengawasan Badan Pemilu. Pengawasan dalam arti bentuk netralitas, jangan sampai di luar sana, di masyarakat sana, khususnya di Kabupaten Karawang, bahwa Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu itu ada. Itu adalah institusi formal, tapi di sisi lain masyarakat masih banyak mengatakan bahwa Bawaslu mandul dan lain sebagainya. Ini adalah sangat penting. Kami dari Lembaga Sosial Kontrol LSM Laskar NKRI perlu mempertanyakan, perlu melakukan sebuah investigasi terhadap Bawaslu. Inilah kami pada hari ini melakukan itu, beraudiensi dengan mereka. Kami telah mendapatkan seluruh informasi dan berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Jadi pada prinsipnya Bawaslu tetap sesuai dengan komitmen mereka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia akan memposisikan dirinya, netralitas yang akan diutamakan. Dan kami pun pada saat memang Bawaslu itu netral, kami pun akan tetap berdampingan tangan dengan Bawaslu. Karena walaupun bagaimana LSM Laskar NKRI sebagai lembaga sosial, fungsi pengawasan eksternal pun ini diperlukan oleh kami bersama. Begitu pun dengan Bawaslu, pada saat Bawaslu ini sudah terjadi pelanggaran hukum, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, kami tetap berkomitmen Bawaslu akan kami geruduk kalau memang itu tidak netral. Mungkin itu saja. Ketua Bawaslu Karawang, Kusnadi menyampaikan, untuk masalah foto viral Ketua KPU dan calon petahana, Bawaslu sedang melakukan proses penanganan, yaitu dengan cara melakukan proses penelusuran informasi awal. Hasil audiensi yang dilakukan dengan teman-teman dari Laskar NKRI, teman-teman Laskar NKRI itu mempertanyakan dua hal. Yang pertama, mempertanyakan terkait dengan foto viral ya Ketua KPU. Yang kedua terkait dengan permasalahan baliho
milik Pemda Karawang yang di dalamnya ada foto Bupati Karawang. Yang pertama yang sedang kita lakukan saat ini sama-sama dua-duanya sedang melakukan proses penanganan pelanggaran, ya dugaan pelanggaran. Yang pertama kita terkait dengan foto viralnya Ketua KPU. Hingga hari ini teman-teman dari Bawaslu, khususnya Koordinat Penanganan Pelanggaran dan Koordinat Pencegahan, itu saat ini sedang melakukan proses penelusuran awal. Nah, penelusuran dari apa? Dari informasi yang kita dapat terkait dengan viralnya foto Ketua KPU dengan salah satu pasangan calon. Nah, itu kita sedang proses penanganan terkait dengan penelusuran awalnya. Yang kedua terkait dengan masalah masih banyaknya baliho di desa yang memuat foto bupati yang kebetulan hari ini mencalonkan kembali. Hingga saat ini kita pun sedang dalam proses penanganan pelanggaran. Nah, penanganan pelanggarannya kita kemarin sudah melakukan proses pemanggilan untuk memintai keterangan dari pelapor. Nah, hari ini pun kita akan melakukan pemanggilan terhadap beberapa instansi atau beberapa orang yang memang mempunyai kapasitas untuk kita mintai keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. Kalau untuk Ketua KPU tadi biasanya berapa lama sih untuk penanganan? Untuk proses penelusuran awal ini kita mempunyai waktu 7 hari. Ya, kita sudah melakukan pleno terkait ini itu dari semenjak tanggal 29 September. Nah, hari ini teman-teman ada beberapa tim, kita memang sudah membuat tim yang langsung diketuai oleh Koordinat Pencegahan ya, oleh Pak Ade Permana yang saat ini sedang melakukan penelusuran awal ke beberapa pihak yang memang mengetahui peristiwa tersebut. Akan tetapi melaporkan bisa melalui melaporkan secara langsung ke DKPP ataupun bisa melaporkan kepada kita, karena nanti dari kita proses penanganannya itu bentuknya rekomendasi juga, sama rekomendasi kepada DKPP apakah itu masuk dalam ketika terbukti sebagai pelanggaran kode etik, maka Bawaslu akan merekomendasikannya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bawaslu akan mendatangi anggota Dewan PKS, Mumun Maemunah, untuk meminta keterangan. Karena yang bersangkutan adalah yang memposting foto viral tersebut di media sosial. Meskipun ini adalah persoalan kode etik yang menjadi kewenangan DKPP, tetapi Bawaslu perlu melakukan tindakan awal. Adapun terkait masalah baliho calon petahana, Bawaslu sedang melakukan penanganan.